Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin dan syaitan. Adapun kompetensi dasarnya adalah 1. Meyakini adanya makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin dan syaitan. 2. Memiliki sikap positif terhadap adanya makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin dan syaitan. 3. Menjelaskan adanya makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin dan syaitan. 4. Menceritakan makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin dan syaitan. Makhluk gaib artinya makhluk yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena hidup di alam gaib. Meskipun makhluk gaib tidak terlihat, kita harus tetap meyakininya. Macam-macam makhluk gaib diantaranya jin dan setan. Jin berarti tersembunyi atau tertutup. Jin termasuk makhluk gaib. Oleh karena itu, kita tidak dapat melihat alam kehidupan mereka. Jin diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia. Jin diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 27 yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jin itu lebih dahulu diciptakan daripada manusia, dan dia diciptakan dari api yang sangat panas. Jin mempunyai jenis kelamin seperti manusia. Ada jin laki-laki dan ada jin perempuan. Jin ada yang beriman, ada juga jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin menerima kewajiban atau taklif beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia supaya berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Orang muslim dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta bantuan kepada jin, seperti sikap orang Arab jahiliyah dahulu. Jin selalu meminta persyaratan, kemudian jin akan menyesatkan manusia ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Firman Allah dalam surat Jin ayat 6 yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Setan artinya jauh atau tersesat. Setan adalah anak keturunan iblis. Iblis artinya yang putus asa atau habis harapan. Maksudnya, setan dan iblis itu tersesat sangat jauh dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan dan iblis bersikap sombong dan membangkang ketika diperintah Allah supaya tunduk dan patuh kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir mereka keluar dari surga. Sifat angkuh dan sombongnya dijelaskan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sejak saat itu, setan atau iblis tidak henti-hentinya menggoda manusia di dunia. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi perlindungan kepada orang beriman dan bertakwa dari godaan setan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Setan memiliki sifat-sifat seperti berikut.
1. Sombong, angkuh, dan ingkar. 2. Membangkang, menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jahat. 4. Mengajak manusia berbuat sesat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menggoda manusia sampai hari kiamat. Dan yang ke-6, penghuni neraka selama-lamanya. Makhluk gaib, jin, setan, atau iblis adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari unsur api, sementara manusia diciptakan dari unsur tanah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih unggul dari jin kafir dan setan, tetapi manusia juga memiliki kelemahan. Manusia dilarang mengikuti seruan dan ajakan jin kafir dan setan, karena jin kafir dan setan selalu mengajak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dapat terhindar dari bujuk rayu jin kafir, setan, ataupun iblis, maka kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah diciptakan makhluk gaib selain malaikat seperti jin, setan, atau iblis yaitu: 1. Dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita lebih berhati-hati dalam bersikap. Dan yang ketiga, semangat dan disiplin dalam menjalankan perintah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.